Iya, bener banget. Kalau dipikir-pikir dalam kondisi yang sulit, ini manusia tuh terpaksa harus berpikir kreatif. Misalnya, karena pandemi muncul, kita tuh jadi kenal berbagai macam platform pembelajaran online yang sebelumnya kita nggak kenal sama sekali nih. The rule of selalu ada hikmah di balik sebuah musibah ya. Hai, apa kabar? Welcome to Semadaha Podcast. Sukses, mulia, dan pasti bisa. Perkenalkan, saya Dea Selviana dan rekan saya pada hari ini Vivi Alida Zulfa Zulkarnain. Oke, Vivi, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia dan sehat nih. Apalagi kehidupan sehari-hari sudah mulai berjalan normal. Kamu gimana nih kabarnya, Dea? Sama, aku juga dalam keadaan sangat baik. Dan gak boleh lupa kita harus tetap jaga diri dan kebersihan tentunya ya, supaya terhindar dari COVID-19 dan berbagai penyakit lainnya. Iya, betul banget Vivi. Ngomong-ngomong soal COVID-19 atau pandemi, ini kan mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan ya, termasuk dalam pendidikan atau sekolah. Alhasil, semenjak kasus COVID merabak, seluruh kegiatan siswa dilakukan secara daring. Waktu itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Sampai akhirnya pada tahun ini sekolah sudah kembali offline sesuai dengan hasil penyesuaian kembali terhadap surat keputusan bersama 4 menteri terkait dengan panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam penyesuaian SKB ini, pemerintah mendorong untuk mengoptimalkan PTM 100%. Jadi sudah sekitar 2 tahun ya kita belajar secara daring. Iya, kalau menurut kamu Vivi, gimana sih rasanya sekolah online itu? Kalau menurutku sekolah online itu rasanya ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau enaknya itu kita lebih fleksibel, bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Bangun kesiangan pun juga nggak masalah. Kalau nggak enaknya ya tentu kita lebih mudah bosen, nggak bisa ketemu teman, dan membuat sejarah cerita di masa SMA. Bahkan dulu pas awal-awal sekolah online kayak masih kelabakan ya, karena penyesuaian teknologi dengan pembentukan pembelajaran secara daring. Iya bener banget. Kalau dipikir-pikir dalam kondisi yang sulit, ini manusia tuh terpaksa harus berpikir kreatif. Misalnya, karena pandemi muncul, kita tuh jadi kenal berbagai macam platform pembelajaran online yang sebelumnya kita nggak kenal sama sekali nih. The rule of selalu ada hikmah di balik sebuah musibah ya. Tepat, karena dalam kondisi yang sulit itu, akhirnya kita mau gak mau harus belajar teknologi. Hal tersebut juga mendukung yang namanya digitalisasi sekolah supaya lebih modern dan berkembang ke arah kemajuan. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah digital ini sangat menarik. Menurut kamu sendiri itu sekolah digital itu apa sih? Kalau menurutku, sekolah digital itu di mana sekolah atau lembaga pendidikan menjalankan kegiatan secara terintegrasi berbasis teknologi dan memungkinkan seluruh pihak di dalamnya, guru atau siswa dapat berinteraksi dan bertransaksi secara daring. Artinya fokus di pemanfaatan teknologi ya. Kalau kita secara teknologi masih gaptek, di era globalisasi kayak gini bakal sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain tentunya. Nah, sekarang kan sekolah udah mulai offline lagi nih. Ya. Menurutmu gimana nih penerapan digitalisasinya? Kalau offline kayak gini tentu masih banyak hal yang bisa dipermudah dengan digitalisasi ya. Mulai dari yang sederhana yang penggunaannya LCD, proyektor di kelas, pinjam buku perpus berbasis online, e-payment, sampai kalau di sekolah kita kan ada program setara D1 jurusan komputer perkantoran dan desain. Oh iya ya, melalui sekolah berbasis digitalisasi bisa mempermudah berbagai urusan dan dengan generasi yang menguasai teknologi. Besar harapan tujuan pemerintah menuju Indonesia emas juga tercapai. Jadi negara adidaya dan raksasa. Amin. Jadi kalau ngobrol soal sekolah digital ini lingkupnya sangat luas. Tentu ini hal yang penting baik pas pandemik atau setelah pandemik ini. Oke Vivi, jadi kesimpulan kita hari ini
itu bahwa penguasaan teknologi adalah penting. Terus selalu ada hikmah di balik sebuah musibah, sehingga penerapan sekolah digital menjadi lebih nyata terlihat. Kemudian dengan adanya digitalisasi sangat membantu dan mempermudah urusan manusia khususnya dalam dunia pendidikan. Ya, bener banget nih. Oke, terima kasih Vivi sudah menemani saya ngobrol asik pada hari ini. Buat teman-teman di rumah, stay healthy, semangat sekolahnya. Mari membuat cerita bahagia semasa SMA. Sampai jumpa. Bye-bye.